dari sisi bahasa Inggris. Kemudian untuk karakter, kita juga tahu bahwa orang juga melihat attitude-nya dalam merekrut tenaga kerja. Nah, disinilah kita melatih teman-teman yang kuliah di Widya Dharma ini agar punya karakter jujur, kemudian tidak menyerah, bersyukur, ikhlas, karakter pemenang, ya. Kemudian sehat secara rohani dan jasmani. Juga kita lengkapi dengan soft skill, ya, cara komunikasi yang baik, kepemimpinan, ya, memecahkan masalah, kreatif, dan lain-lainnya. Jadi sangat paripurna, teman-teman, ya. Oke, kita lihat aja apa yang kita lakukan, ya. Jadi mulai kita mengundang para praktisi di dunia industri untuk duduk bersama-sama nih, ya, memberikan menyusun kurikulum, menu apa yang ingin kita berikan untuk mahasiswa. Dengan berbagai kesempatan kita datangkan praktisi dari dunia industri supaya mahasiswa tahu yang terjadi di lapangan sesungguhnya seperti apa. Kemudian kita juga ada program magang, kemudian kita juga selain mengundang praktisi ke kampus, juga kita menggunakan fasilitas perusahaan dalam rangka pembelajaran. Nah, kita lihat contoh-contohnya saja, ya. Inilah yang akan kita lakukan supaya mahasiswa begitu keluar tidak gagap dengan lapangan kerja. Oh ya, satu hal bahwa mahasiswa kita tidak melalui lagi proses ospek untuk bisa jadi mahasiswa, ya. Jadi tidak ada pelaksanaan ospek. Teman-teman nggak usah khawatir, ini datang langsung sudah disambut baik seperti ini, ya. Nah, inilah suasana pembelajaran di Widya Dharma dengan gedung aman, nyaman, bersih, ramah lingkungan, ya, juga adem seperti ini, ya teman-teman. Berbagai metode, apakah kita diskusi, studi kasus, dan lain-lainnya, silakan bergabung. Nah, ini contoh adalah kita datangkan praktisi, ini adalah General Manager Hotel Santika, ya, datang memberikan sebagai dosen tamu materi-materi mengenai pelayanan jasa. Kalau ini dari Pak Rico, pengusaha Tour and Travel, yang juga datang memberikan sharing knowledge untuk teman-teman kita di sini. Nah, beberapa kesempatan kita justru datang ke perusahaannya, seperti di Indofood Sukses Makmur, kita datang lihat bagaimana proses produksi, proses marketing, dan lain-lainnya. Kita berdiskusi dengan para manajemennya di sana. Ini akan memberikan insight khusus untuk spesial untuk kita, ya. Dan di bidang manajemen retail kita juga berkunjung. Ini adalah saat kita berkunjung ke Carrefour, ya, dengan Pak Miwal. Kita mempelajari bagaimana tata letak produk, bagaimana lorong, atmosfernya, pergudangannya, kasirnya, bagaimana teknik pricing dan lain-lainnya langsung di TKP, ya, langsung di tempatnya. Ini akan membuat satu kuliah kita ini sangat menyenangkan dan tepat sasaran, ya. Nah, ini kita belajar public speaking, ya, dan berbagai kesempatan juga tidak selalu kita kuliah di kelas, kita bisa adakan kelas di tempat lain di dunia industri. Nah, ini mempelajari public speaking di ini Hotel Haris, ya. Jadi bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan dengan customer, dengan pelanggan, ya. Nah, ini kesempatan waktu kita berkunjung belajar di Hotel Mercure, ya, Hotel Mercure. Bagaimana pelayanan hotel, bagaimana pelayanan jasa, bagaimana alur kerja mereka. Ini belajar langsung di tempat praktek nyata. Ini sangat berbeda kalau kita hanya mendiskusikan di dalam ruangan kelas. Maka kita melakukan program-program pembelajaran seperti ini. Nah, mahasiswa kita juga dalam berbagai kesempatan berani untuk tampil percaya diri. Ini di radio, apakah di televisi, apakah juga tampil dan membahas satu hal tertentu. Jadi dengan program public speaking mereka dapat dan knowledge yang mereka dapat, mereka juga berani share, ya, keluar, tidak hanya di dalam kampus saja. Nah, program untuk wirausaha juga kita sangat dukung, sangat kita fokus di sini agar mahasiswa keluar tidak selalu harus menjadi karyawan, tapi juga bisa menjadi wirausahawan. Nah, beberapa waktu lalu kampus kita juga kedatangan putra Presiden Pak Jokowi. Ini adalah Mas Kaisang. Dia datang memberikan seminar mengenai entrepreneur atau kewirausahaan. Jadi kita patut berbangga karena kampus di Pontianak yang dipilih ternyata adalah Widya Dharma. Jadi teman-teman kita ragu untuk kuliah di Widya Dharma.
Oke ya. Kemudian ini dari Bea Cukai, ini dari teman-teman perbankan datang, kita akan diskusi sharing knowledge seperti ini, bagaimana nanti meniti karir di dunia perbankan dan lain-lain. Ini kerjasama dengan Aston, kita tanda tangan untuk saling membeli, saling mendukung program kerjasama kita antara kampus Widya Dharma dengan pihak Hotel Aston. Ini dengan asuransi Sentra Asia, pembelajaran mengenai manajemen risiko, ini dengan Astra Motor, ya ada program magang, program pelatihan, kemudian dengan Google for Education, dengan saham, ya Bursa Efek Indonesia. Ini adalah kita memiliki satu galeri investasi Bursa Efek Indonesia di Widya Dharma, maka teman-teman bisa belajar sambil langsung juga praktek ya, portofolio saham dan investasi. Kemudian ini penghargaan dari galeri untuk galeri kita, tampil di berbagai event-event nasional dan juga perlombaan. Ya, untuk dari sisi IT, kita juga sering mengadakan seminar dan kuliah umum dari praktisi-praktisi IT terkenal untuk teman-teman di kampus kita. Bahkan Widya Dharma adalah satu penyelenggara ya, home base-nya Gerakan Nasional 1000 Startup. Ini untuk mencetak generasi muda menjadi pemilik usaha bisnis startup dan aplikasi. Nah, ini berbagai kesempatan kita datangkan pembicara-pembicara, expert-expert yang memang hebat di bidang itu. Kemudian mahasiswa juga diberi kesempatan untuk bertukar pikiran. Bahkan mereka membentuk kelompok usaha sendiri yang punya ide, punya modal, ahli mendesain, ahli coding, dan seterusnya. Mereka bekerja berkelompok dan difasilitasi sampai aplikasinya nanti launching di Play Store, di iOS Store, ya, dan seterusnya. Mereka menjadi pemilik bisnis. Ini di coaching ya, di mentor oleh para ahli. Sehingga kita juga sudah mulai mengarah ke digitalisasi ya, program-program kurikulum seperti ini, Photoshop, video editing dan lain-lainnya, mendukung nanti Anda ketika terjun di dunia digital ya. Sekarang ini adalah zamannya digital. Jadi supaya Anda tidak gagap saat Anda lulus dari Widya Dharma nanti. Nah, inilah beberapa kegiatan mahasiswa juga, misalnya kegiatan sosial, kemudian kegiatan olahraga seperti ini, ya. Bahkan Widya Dharma ini tim basketnya sangat disegani juga di Kalimantan Barat ini, ya. Teman-teman silakan bergabung. Mahasiswa juga terlibat langsung untuk event organizer seperti ini. Jadi tidak hanya belajar, tapi juga mereka praktek membangun atau membuat satu event. Ya, jadi belajar sambil praktek seperti ini. Untuk wirausaha, nah mereka juga belajar bagaimana membuat homemade, ya, barang-barang produk-produk rumah tangga seperti dimsum dan sebagainya. Ini membentuk dan mereka untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh nantinya. Ya, ini salah satu yang sering kita buat menstimulus mereka supaya bisa punya keinginan, ya, berbagai pelatihan, berbagai kesempatan kita menstimulus mereka agar bisa tumbuh ya, niat untuk entrepreneur atau berwirausaha. Ini salah satu program kegiatan kita juga, silakan dinikmati. Apakah ada suaranya? Nggak ada ya? Teman, apakah ada suara? Tidak ada? Ada enggak suaranya? Ada ya, Pak? Ada ya? Oke. Ya, oke, itu contoh kelas kita. Kemudian juga kita kerjasama dengan Bank Mandiri untuk pembiayaan usaha dan lain-lainnya, ya.
Nah, ini kegiatan pengembangan karakter mahasiswa, ya, jadi mengenai karakter, ya, program pelatihan berbasis game, membuat mahasiswa lebih kritis berpikir, problem solving, literacy, dan lain-lainnya dikemas menarik, sehingga sambil belajar mereka juga sambil bermain. Ini sangat menyenangkan sekali. Ini kita lihat contohnya lagi, ya. Oke, teman-teman kita lanjut dulu. Baik. Nah, setelah misalnya mengikuti perkuliahan di Widadharma, kemudian katakanlah mereka bersiap-siap untuk lulus. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, teman-teman, kita memberikan program magang untuk kawan-kawan kita yang menikmati bagaimana caranya bekerja di lapangan kerja sesungguhnya. Ya, program magang seperti ini kita lakukan menjelang mahasiswa menyelesaikan studinya di perguruan tinggi kita, ya. Nah, ini kantor DPRD kah, kantor perusahaan swasta kah, seperti tadi, kemudian kantor wali kota, kantor imigrasi, perhotelan, perbankan, ya. Dan inilah partner usaha kita, partner-partner Universitas Widadharma yang memfasilitasi kita, ya. Dalam berbagai kesempatan kita juga mengadakan job fair. Kita undang perusahaan datang ke kampus dan mahasiswa kita berikan kesempatan untuk mencari lapangan kerja sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Nah, inilah kita juga beri kesempatan untuk wawancara, walk-in interview seperti ini. Nah, tidak heran kalau mahasiswa kita banyak yang bekerja bahkan jauh sebelum mereka lulus. Jadi sambil di bangku kuliah mereka sudah mulai bekerja. Nah, ini contoh lulusan kita, beberapa yang kita dokumentasi. Ini Bu Mariani pimpinan regional area Kalimantan Barat untuk Bank CIMB Niaga. Kemudian ada Bu Erfon juga kepala CIMB Niaga Pontianak. Nah, ini ada Bu Paula kepala pimpinan Bank OCBC NISP Pontianak, ini alumni kita juga. Kemudian Bu Sandra, pimpinan regional area Kalimantan, ya, area Kalimantan, Bank Danamon, ini adalah Bu Sandra, alumni kita juga. Kemudian ada Pak Purnomo, pimpinan Bank Panin Pontianak, ini juga alumni kita. Dan ada Pak Mukli Supendi, pimpinan DBS Bank, ya, bank asal Singapura, yang cabang Pontianak, ini juga alumni kita. Kemudian ada Julius Gunawan, ya, sekarang sudah berkarir di Shopee Quality Assurance Engineer, ya. Sebelumnya dia di Tokopedia sebagai Senior Software Quality Assurance Engineer juga. Ini lulusan-lulusan kita yang berkarir secara banyak. Nah, ini ada Vincent, ya, kemudian ada David sekarang di Tokopedia, dan Julius Gunawan tadi, dan berbagai kesempatan juga berbagi ilmu di kampus kita tercipta. Ini lulusan Widadharma juga, Josephine Cornelia sekarang berkarir sebagai pramugari Saudi Airlines, maskapai penerbangan bintang 5 dunia. Ini dari Widadharma kita juga. Nah, teman-teman, ini sedikit mengenai ini. Kita lihat profil Widadharma kita sebentar. Saya coba share lagi profil Widadharma kita. Nah, mudah-mudahan ada suaranya yang Widadharma memberikan pendidikan tinggi terbaik. Maka tidak heran sejak berdiri hingga saat ini, Widadharma telah meluluskan lebih dari 35.000 mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang meningkat setiap tahunnya. Banyak di antara mereka berkarir di lebih dari 100 perusahaan, baik lokal maupun nasional dari berbagai sektor usaha, seperti dunia perbankan, instansi pemerintahan, jadi wirausahawan. Tidak hanya itu, kepercayaan dan pengakuan dari berbagai instansi pemerintahan dan swasta berkedudukan Indonesia terhadap kualitas lulusan Widadharma juga semakin meningkat, yang ditandai dengan keandaan kesepakatan kerjasama sehingga lapangan kerja
lulusan Widya Dharma terbuka lebar. Pengalaman yang saya dapat di Widya Dharma sangat bermanfaat bagi karir saya sekarang. Ya, sampai dengan sekarang meningkat menjadi public relation manager. Saya rasa saya tidak bisa memberikan komen ya, masih bagus. Ilmu yang saya dapat sangat berarti selama saya bekerja di Universitas Widya Dharma dan bisa saya terapkan ke dalam bisnis kuliner saya sekarang. Dan kami juga mengamati bahwa semua ilmu yang dapat masuk di kondisi informasi yang ada di Indonesia itu sebagai pusat juga ada mahasiswa dari Indonesia. Kami juga mengimbau teman-teman semua yang setelah lulus dari SMA itu ingin melanjutkan akademinya itu bisa terus masuk ke Widya Dharma sehingga depannya bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Widya Dharma. Teman-teman, tiap minggu memerlukan saya yang sulit untuk terus bertumbuh. Sama pula halnya dengan kita, saya merasa di Universitas Widya Dharma Pontianak merupakan tempat terbaik bagi saya untuk menggali potensi terbaik yang ada di dalam diri saya. Baik, kemudian ini profil Widya Dharma kita tadi. Nah, setiap tahun kita meluluskan hampir mencapai 1.000-an mahasiswa kita. Jadi sampai hari ini mahasiswa yang kuliah di Widya Dharma itu mencapai 4.000 lebih. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, salah memilih ya. Jadi ini sampai hari ini Widya Dharma begitu menjadi top of mind ya ketika teman-teman ingin melanjutkan pendidikan maupun bagi dunia usaha dalam merekrut karyawannya mereka ya. Oke teman-teman, itu saja dulu dan terakhir sebelum saya akhiri. Pendaftaran di bulan November kita berikan jalur khusus untuk teman-teman di Ignatius. Silakan mendaftar baik secara online maupun secara offline bisa datang ke kampus. Potongan sampai dengan lebih dari 2 juta rupiah ya, dengan hanya sekitar 8 sampai 9 juta saja Anda sudah kuliah di Widya Dharma dan sudah all in termasuk SPP selama 6 bulan, tidak ada pembayaran yang lain-lainnya lagi. Hanya di bulan November kita berikan potongan tunai 20%. Informasi lanjut nanti saya share kembali ke teman-teman di brosur dan lain-lainnya ya. Ya itu saja MC host dari saya. Anda bermanfaat. Silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Pak Liheng atas presentasi yang sudah disampaikan. Waktu kita masih ada sekitar 9 menit. Jadi saya bacakan dulu ada satu pertanyaan Pak dari siswa kami. Selama ini jurusan kuliah apa yang paling diminati siswa di Universitas Widya Dharma dan apa syarat atau mata pelajaran yang harus dikuasai untuk kuliah di jurusan tersebut? Nah, itu pertanyaan pertama dari siswa kami, Pak. Mohon bisa dijawab. Terima kasih. Kita punya program unggulan, sebenarnya kembali jurusan ya, saya di mana atau apa. Tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa ada satu fakta di mana-mana kalau jurusan ekonomi, ya khususnya di tempat kita manajemen itu yang paling diminati. Di mana-mana nggak cuma di Widya Dharma aja, di kampus yang lain juga program studi manajemen, program studi berbasis ekonomi itu banyak diminati. Tetapi belakangan ada kecenderungan tren juga bahwa dunia digital juga mulai diminati, ya, dunia digital juga mulai diminati. Kemudian apa yang harus kami syarat mata kuliah apa? Inilah teman-teman, tidak usah terlalu banyak pusing. Sepanjang Anda bisa lulus ujian nasional dengan baik, Anda punya fondasi basic yang bagus, sehingga mau melanjutkan ke mata kuliah program studi apapun, saya yakin sekali bahwa Anda bisa. Contoh misalnya saya dari IPA, kemudian saya ambil manajemen, harusnya tidak early and match, tapi saya bisa juga. Jadi kembali
minat kita, kalau kita belajar, kita dalami, kita minatin, sanksi teman-teman pasti bisa. Untuk kurikulumnya silakan nanti akses di Widya Dharma ACID atau di PMB Widya Dharma ACID kita. Di situ ada lengkap. Oh ini prodinya, kurikulumnya apa saja, materinya apa saja. Silakan nanti akses, dilihat, kemudian jika ada yang tidak jelas, boleh kembali ke kami. Silakan. Begitu Bu ya. Baik, terima kasih Pak Iheng. Jadi kami ingatkan kembali kepada siswa bahwa di chatroom kalian bisa melihat link Google Site. Di Google Site itu nanti kalian bisa masuk ke link Universitas Widya Dharma, dan seperti yang disampaikan Pak Iheng, ada banyak informasi yang bisa kalian dapatkan di sana. 2 menit lagi Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Iheng dari siswa kami. Apakah ada program beasiswa yang ditawarkan oleh Widya Dharma Pontianak? Jika ada, bagaimana prosedur pengajuannya? Itu pertanyaan terakhir Pak, terima kasih. Baik Bu, ini saya semangat sekali. Jadi teman-teman yang nanti juara jurusan 1, 2, 3, silakan berkunjung, daftar di WD, kita berikan potongan sampai 100%. Ya, jadi untuk juara umum juara jurusan 1 diskonnya 100%, juara jurusan 2 diskonnya 60%, dan juara jurusan 3 diskonnya 40%. Nah, teman-teman yang tidak juara silakan daftar di bulan November ini, kita berikan potongan sampai 20%. Ya, itulah program kita. Nah, nanti setelah Anda kuliah, nanti masih ada program beasiswa dari yayasan. Yang misalnya nilainya A semua, nilainya 4, Anda bisa dapat bebas SPP, dan lain-lainnya. Begitu Bu, yang bisa saya share. Gitu. Di kampus kami juga tentu ada namanya laboratorium. Kami ada laboratorium keperawatan, laboratorium rekam medis, laboratorium farmasi teman-teman. Dan setiap masing-masing program studinya itu memiliki beberapa laboratorium. Misalkan seperti keperawatan nih, ada laboratorium lab anak gitu ya. Ada lab anak, ada lab rawat inap yang biasa, ada lab gawat darurat gitu ya. Itu beda-beda teman-teman. Jadi konsep di kami itu adalah mini hospital, di mana laboratorium kami didesain seperti di rumah sakit gitu. Jadi kalian praktek itu sudah ada gambaran mengenai kondisi di rumah sakit gitu ya. Nah, ini ada lab rekam medis juga. Untuk rekam medis ini ada lab rumah sakitnya. Ini kalau misalkan kalian ke rumah sakit nih, gambarnya seperti ini sih back office-nya. Ini berisikan arsip-arsip pasien, histori pasien yang pernah berobat gitu. Dan kami juga ada lab komputernya, itu ada lab khusus buat BPJS teman-teman. Lab rekam medis BPJS itu bagaimana kalian mengolah sistem BPJS di rumah sakit. Jadi kalian nanti kuliah di rekam medis ini, kalian juga belajar mengenai mengelola sistem BPJS. Yang nantinya kalian udah kerja, udah siap dan mengerti mengenai sistem BPJS melalui komputer ya teman-teman. Gitu. Dan kalian juga kami juga ada lab komputernya, itu berisikan clinical coding teman-teman. Jadi kalau kalian rekam medis itu, kalian ilmunya adalah coding. Mengkodekan suatu nama penyakit ke dalam sebuah kode di sistem komputer teman-teman. Itu ilmunya di situ teman-teman. Karena nanti kalau misalkan kalian udah masuk ke sistem rekam medis, itu tidak keluar nama-nama penyakitnya, melainkan sebuah kode. Itu rekam medis. Dan terakhir ini ada farmasi. Nah, ini tadi seperti saya pernah jelaskan juga, ini labnya lab steril teman-teman, di mana kalian membuat obat itu harus steril dengan pakaian APD lengkap, gitu ya. Ini lab sterilnya kami ada. Jadi kalau misalkan kalian di farmasi itu, kalian buat obat sampai packaging, sampai ke distribusikan obatnya teman-teman. Seperti itu. Dan kami juga ada lab komputer umumnya teman-teman. Ini ada lab komputer biasa dan lab bahasa teman-teman. Nah, buat yang tinggal di pengen kuliah di sini, kemudian kalian tuh bingung mau tinggal di mana, kami ada asrama teman-teman.
hanya saja untuk asrama di kami ini untuk perempuan saja teman-teman. Karena biasanya kalau dulu ada buat laki-laki, hanya saja kebanyakan mereka tuh susah buat diatur teman-teman. Yang ketiga, gitu ya. Ini boleh kalian foto dulu supaya kalian ada dokumen mengenai biaya kuliah di STIS Boromius. Dan kami juga ada beasiswa teman-teman. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan beasiswa prestasi. Jadi ya prestasi buat teman-teman semua di SMA Ignatius Singkawang nih. Kalian itu misalkan ranking 10 besar dari kelas 10 sampai kelas 11. Gitu ya. Kalian akan mendapatkan jalur prestasi. Yang pertama itu kalian bebas biaya formulir 150.000. Jadi biaya formulir 150.000 rupiah. Jadi kalian bebas biaya formulir. Yang kedua, kalian bebas tes tulis. Gitu ya. Jadi kalian tidak perlu tes tulis. Yang ketiga, kalian dapat potongan 1 juta rupiah teman-teman. Gitu. Yang beasiswa jalur prestasi. Mungkin buat kalian yang ingin daftar dengan jalur prestasi, dengan dibuktikan dengan fotokopi rapot teman-teman. Kalau misalkan kalian tidak ranking nih 10 besar nih, kelas 10, kelas 11, kami juga bisa melalui prestasi dengan nilai rata-rata rapot 83 teman-teman. Jadi gitu ya, misalkan kalian nggak masuk 10 besar, tapi nilai kalian itu rata-rata rapotnya 83, kalian bisa masuk jalur prestasi. Itu formulir gratis teman-teman. Gitu ya, jadi kalian boleh coba daftar online. Gitu. Oke, dengan buktikan bahwa fotokopi rapot. Jadi bisa pakai yang 10 besar ataupun yang 83 rata-rata rapotnya. Gitu. Kami juga ada beasiswa non-akademik buat kalian yang suka berlomba nih, entah dari beberapa bidang nih, seni, olahraga, itu minimal tingkat kota dan kabupaten, gitu ya. Kalian bisa masuk ke jalur itu dengan bebas tes tulis, potongan 1 juta rupiah, dan tapi tetap melakukan tes tulis teman-teman. Formulir gratis, potongan 1 juta, tapi tetap melakukan tes tulis. Itu bedanya yang akademik sama non-akademik teman-teman. Nah, kami juga ada beasiswa bidik misi dari pemerintah. Itu syaratnya kalian harus punya KIP, Kartu Indonesia Pintar teman-teman. Itu wajib. Yang kuliah, KIP kuliah, itu kalian bisa mengajukan beasiswa bidik misi. Jadi bebas biaya kuliah selama kuliah di STIS Boromius dan diberikan uang saku teman-teman. Ini beberapa beasiswa. Chat saja. Nah ini dan ini ada kalian nih mau bertanya mengenai pendaftaran atau maupun mau daftar teman-teman gitu ya, kalian boleh kontak ke nomor ini teman-teman. Dan kalian pun misalkan mau daftar online nih, kalian tinggal masukin alamat URL ini teman-teman, www.boromius.jkari.com ini. Dan kalian juga misalkan kepo nih mengenai kampus kami ada Instagram STIS Boromius, dan kami juga ada YouTube teman-teman, akun YouTube itu video mengenai lab kami lengkap di situ teman-teman, kalian boleh lihat gitu ya di situ. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Baik, terima kasih Pak Agung. Ini ada beberapa pertanyaan dari siswa kami. Yang pertama saya bacakan. Halo, saya ingin bertanya, apakah untuk masuk STIS Boromius hanya anak lulusan IPA yang berkesempatan
atau anak lulusan IPS juga bisa? Itu pertanyaan pertamanya, Pak. Mohon dijawab. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab saja ya Bu ya. Kami untuk IPA dan IPS itu bisa masuk kampus kami dua-duanya, kecuali untuk yang farmasi teman-teman. Jadi buat yang anak IPS tidak bisa masuk ke farmasi karena basisnya adalah IPA. Tapi untuk anak IPS itu bisa masuk ke keperawatan juga bisa, rekam medis juga bisa teman-teman. Gitu. Hanya saja untuk program studi farmasi itu dari IPA teman-teman. Jadi dari IPS kalian nggak usah khawatir, kalian bisa masuk ke dunia kesehatan juga, kalian bisa masuk ke perawatan ataupun rekam medis. Dan materinya pun kalian belajar di awal lagi teman-teman. Pasti bisa kok, karena di kami juga ada beberapa memang yang dari IPS juga, memang mengikuti pelajarannya, dan itu pun bisa teman-teman. Tidak sulit. Gitu. Cukup jelas? Jangan lupa teman-teman isi absennya ya, ada di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Agung. Pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaannya, untuk jenjang pendidikan D3, apakah atau bagaimana kemudahan melanjutkan ke jenjang S1? Oke, jadi sebenarnya kami juga membuka nih dari D3 ke S1 juga. Itu sebenarnya pilihan kalian buat kuliah. Biasanya masalahnya adalah pembiayaan gitu ya. Karena memang biayanya lumayan beda jauh antara S1 dengan D3 teman-teman. S1 kan 5 tahun dan D3 itu 3 tahun. Dan misalkan kalian ambil D3 dulu nih, D3 dulu, kemudian kalian ambil jalur non-regular. Lanjut lagi ke S1 gitu ya. Jadi kalian kuliah 3 tahun nih, udah lulus D3 3 tahun, kemudian kalian lanjut lagi ke S1, itu kuliah selama 1,5 tahun teman-teman. Jadi 3 tahun udah lulus D3, kemudian kalian lanjut lagi ke S1, itu kuliah selama 1,5 tahun, 1,5 tahun teman-teman. Gitu. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau kalian langsung ke S1, itu 4 tahun, misalkan ambil D3 dulu, kemudian lanjut lagi ke S1, itu 4,5 tahun, bedanya setengah tahun. Gitu. Itu biasanya pilihan, karena itu tipe pertama dari masalah pembiayaan kuliah. Jadi kalau kalian pengen D3 dulu, kemudian bekerja gitu ya, nabung sambil kuliah juga bisa teman-teman. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agung. Ini ada satu pertanyaan dari siswa kami. Sepertinya sudah terjawab tadi, tapi kami bacakan pertanyaannya. Ini disapanya Kak. Jadi, halo Kak, saya mau bertanya, apakah Stikes Santo Borromeus ada bekerja sama dengan rumah sakit, sehingga ketika lulus, kami dapat direkomendasikan di sana? Mungkin bisa ditambahkan Pak Agung penjelasannya. Terima kasih. Oke, sebenarnya saya sudah pernah singgung juga di tadi ya presentasi saya. Jadi kami itu ada namanya Borromeus Group. Jadi itu kami punya rumah sakit sendiri teman-teman. Jadi kami ada stikesnya, ada pendidikannya, ada pun rumah sakitnya gitu ya. Dan namanya pun sama kan teman-teman, Stikes Santo Borromeus dan Rumah Sakit Santo Borromeus gitu ya. Jadi kami satu yayasan teman-teman. Di mana kalian ntar PKL, magang, kalian bisa di situ. Sama halnya kalian kerja juga teman-teman. Namanya Borromeus Group, kalian bisa ditempatkan di situ. Dan kami juga bekerja sama dengan rumah sakit lain nih. Jakarta misalkan St. Carolus, Mayapada, Eko Hospital, Siloam. Kami pun tidak memaksa kalian buat kerja di Borromeus Group gitu ya. Kalian juga bisa kerja di PNS juga bisa teman-teman. Kalian mau kerja di Kalimantan juga bisa teman-teman. Pulang lagi ke Kalimantan juga bisa teman-teman. Dan kami juga bekerja sama dengan Jepang teman-teman. Jadi kalian misalkan udah magang nih di Jepang, kemudian kalian pengen melanjutkan lagi kerja di Jepang, kami ada linknya teman-teman. Gitu. Jadi intinya kalian tidak usah khawatir kalau kalian kuliah di kampus kami, berminat di bidang kesehatan, kami akan fasilitasi kalian dari kalian kuliah sampai kalian kerja teman-teman. Gitu. Pesan dari saya sih kalian kelas 12 harus udah mempunyai gambaran buat kuliah. Jadi kalian harus punya gambaran mengenai kuliah, kampus mana sih yang menjamin kalian buat dapat kerja teman-teman dan sesuai dengan passion kalian. Gitu, jangan sampai nantinya kalian gimana nanti nih masih lama, itu nggak kerasa teman-teman.
bentar lagi juga kalian bakal ujian, itu ujian sekolah, kemudian lanjut lagi ke jenjang perkuliahan teman-teman, ke kampus teman-teman. Gitu. Jadi kalian harus udah milih nih kampus mana yang menjamin kalian buat berkarir. Itu saya teman-teman. Dan di kami memiliki peluang besar apabila kalian berminat di bidang kesehatan, kami memberikan lapangan kerja yang luas, kami juga memberikan fasilitas yang baik buat kalian kuliah, sehingga kalian mempunyai karir yang baik juga, yang mempunyai penghasilan yang baik juga teman-teman. Karena ujung-ujungnya kalian pasti mencari uang teman-teman ya, gitu ya. Kami memfasilitasi kalian buat seperti itu teman-teman. Gitu. Dengar CIT sebelumnya, ini adalah komplek kami gitu ya. Jadi komplek yang dinamakan Reform Millennium Center Indonesia atau biasa kita singkat dengan RMCI. Nah, kita lokasinya ada di Kemayoran, Jakarta Pusat, deket gitu ya sama Monas. Nah, kalau teman-teman tanya gitu ya, ini kan gedung lumayan, kompleknya lumayan besar dan terhubung satu sama lain, juga ada gereja dan lain-lain. CIT sendiri di mana sih? Nah, kami sendiri office-nya ada di lantai 8, teman-teman, di menara yang sebelah kanan ini, menara tower gitu ya, kita sebutnya menara Calvin Tower juga. Nah, kita ada di lantai 8 dan juga kelas pembelajarannya itu ada di lantai 14, 15 gitu ya. Dan nanti pun juga ada yang namanya dormitory di lantai 17 sampai 20 gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas dormitory di akhir sesi. Nah, siapa sih gitu ya pendiri dari Calvin Institute of Technology? Beliau adalah seorang hamba Tuhan ya teman-teman. Jadi seorang hamba Tuhan yang sudah menggumulkan, mendoakan puluhan tahun adanya kerinduan untuk suatu perguruan tinggi Kristen yang benar-benar mementingkan kekristenan gitu ya, yang memperjuangkan kekristenan di tengah-tengah dunia ini gitu ya teman-teman. Nah, beliau adalah pendeta Dr. Stephen Tong atau biasa kita selalu memanggilnya dengan kata Pak Tong gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat gitu ya, di sebelah layar kanan ada quotes-nya Pak Tong. God's revelation tells us that these two, wisdom and righteousness, are not to be separated. Jadi wisdom, kebijaksanaan gitu ya, dan righteousness, kebenaran, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, maka dari itu teman-teman, visi dan misi dari CIT pun, kami sebagai perguruan tinggi Kristen dengan keunggulan akademis tanpa mengkompromikan iman. Ya, jadi demikian gitu teman-teman. Jadi kami memperjuangkan kekristenan. Nah, nanti teman-teman juga akan tahu program studi apa saja yang ada di CIT. Nah, itu pun juga science dan faith gitu ya. Jadi science dan iman itu tidak dapat dipisahkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki gitu ya teman-teman yang namanya STEM. Karena teman-teman sendiri pun juga tahu bahwa kita sudah memasuki yang namanya Industri 4.0, di mana semua itu terintegrasi dengan jaringan-jaringan internet gitu ya. Selama ada perangkat, selama ada internet, mereka itu terkoneksi satu sama lain. Nah, bagaimana sih kita mempersiapkan masa depan kalian gitu ya untuk menghadapi 10 tahun, 20 tahun ke depan, bahkan 30 tahun ke depan setelah kalian lulus kuliah? Apa sih yang CIT persiapkan untuk teman-teman? Nah, ini gitu ya teman-teman. Jadi kami hadir dengan yang namanya jurusan berbasiskan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kalau nanti teman-teman lihat gitu ya jurusannya mungkin lebih ke IPA, tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang non-IPA, bahwa kami pun juga terbuka nanti untuk IPS. Nah, nanti itu pun juga akan dibahas akhir sesi gitu ya. Nah, sekarang apa aja sih kategori 6 program studi kami gitu ya. Yang pertama kita ada IT dan Big Data Analytics, teman-teman. Jadi di mana teman-teman ini akan mempelajari programming, software, coding-coding gitu ya, Python. Nah, teman-teman akan mempelajari di situ semua. Jadi ada IT dan Big Data Analytics. Kita selalu menyebutnya ini software gitu ya. Kalau berikutnya kita ada IoT and Electrical Engineering. IoT itu singkatan dari Internet of Things atau nama lainnya adalah teknik elektro gitu ya. Jadi teman-teman mempelajari mekatronik di situ. Nah, IoT itu kan singkatan dari Internet of Things. Jadi di mana teman-teman itu akan mempelajari jaringan-jaringan itu lagi teman-teman yang semuanya terkoneksi dengan internet dan perangkat. Jadi contohnya aja teman-teman tahu ya sekarang zamannya yang namanya smartwatch. Smartwatch
ada yang merek Apple, ada yang merek Samsung gitu ya, ada yang Xiaomi, dan merek-merek lainnya. Nah, teman-teman tahu gitu ya, smartwatch itu terkoneksi dengan yang namanya handphone kita gitu ya, dan teman-teman bisa pakai itu untuk ada denyut nadi, dan juga kadang kita bisa tahu juga WhatsApp notification bahkan masuk ke dalam smartwatch kita gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya masuk ke dalam yang namanya Internet of Things, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi IT dan Big Data Analytics kita selalu bilangnya itu software, nah IoT and Electrical Engineering itu kita selalu menyebutnya hardware ya, lebih ke hardware. Berikutnya kita juga ada Chemical and Food Processing, atau nama lainnya adalah teknik kimia, atau mungkin teman-teman lebih kenalnya itu sebagai industri pangan, gitu ya. Jadi teman-teman mempelajari bahan dasar makanan dari bahan dasar mentah gitu yang diolah sedemikian rupa, diproses gitu ya, jadi bahan jadi. Jadi jangan heran kalau seandainya teman-teman itu dari tanah ladang gitu ya bisa sampai di meja makan kalian, karena itu ada prosesnya, dan ini pun lebih ke industri. Jadi kalau seandainya teman-teman kadang ada yang tanya, Kak ini tuh food technology ya yang bisa masak-masak? Ya, jawabannya bukan gitu ya teman-teman. Ini lebih ke food processing, lebih ke kimia, lebih ke industri. Jadi ini bukan yang bisa masak-masak itu ya, bukan seperti itu. Nah, berikutnya juga kita ada Structural and Geotechnical Engineering, atau nama lainnya pun itu disebut dengan teknik sipil, gitu ya. Jadi semua ilmu bangunan yang teman-teman pelajari gitu ya, di atas dan di bawah permukaan tanah, itu adalah teknik sipil, gitu ya. Jadi di CIT pun kita fokusnya di Computational Technologies atau simulasi komputer, gitu ya teman-teman. Jadi teknik sipil pun dengan kecanggihan zaman gitu ya harus beradaptasi juga, di mana teknik sipil pun yang biasa identik dengan orang-orang yang bekerja di lapangan. Nah ini pun juga mereka bisa menggunakan simulasi-simulasi komputer untuk perhitungan, untuk simulasi dia punya desain dan lain-lainnya gitu ya. Jadi teknik sipil pun juga harus beradaptasi. Nah teman-teman juga harus tahu gitu ya bahwa selama infrastruktur di Indonesia masih terus berjalan gitu ya, selama itu juga teknik sipil masih sangat-sangat dibutuhkan. Dan teman-teman pun juga tahu gitu ya, gedung-gedung, tol gitu ya, jalanan dan lain-lain yang menggunakan semua infrastruktur itu menggunakan teknik sipil. Jadi masih sangat-sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang jurusan teknik sipil gitu ya. Nah, berikutnya pun juga kita ada yang namanya biomedical science, teman-teman. Nah, ini biomedical science, bukan kedokteran, tapi ini lebih ke teknik sains, di mana teman-teman itu mempelajari kesehatan-kesehatan gitu ya, jadi lebih ke biologi. Jadi kalau teman-teman yang suka penelitian, research gitu ya, nutrisi, kesehatan umum, nah ini adalah prodi yang cocok untuk teman-teman sekalian gitu ya. Nah, jadi kalau saya teman-teman membayangkan saat ini banyak sekali orang yang research negara-negara gitu ya, ingin mengeluarkan vaksin-vaksin untuk COVID-19. Nah, siapa sih orang yang di belakang itu semua yang sedang meneliti, yang sedang mencari vaksin tersebut? Yaitu adalah orang-orang biomedical science di belakang itu semua, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita ada yang namanya Architecture and Sustainable Design. Nah, di mana teman-teman ini akan mempelajari program studi arsitektur. Tapi teman-teman tidak hanya akan diajarkan gitu ya bagaimana menggambar saja yang membuat lukisan yang indah, tapi bagaimana itu suatu bangunan bisa nanti lebih ramah lingkungan, lebih sustain gitu ya, lebih jangka panjangnya seperti apa. Nah, itu yang teman-teman selalu kita tekankan bahwa di CIT kami mempunyai program studi masing-masing dan punya kekhususannya masing-masing. Ya, terutama bagaimana kekristenan itu melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi arsitektur dan sustainable design kita selalu menekankan bagaimana sih talenta yang sudah Tuhan berikan gitu ya ke teman-teman sekalian. Teman-teman itu boleh menggunakan talenta yang baik itu untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk kesombongan diri sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini teman-teman boleh lihat gitu ya di layar syarat yang dicari oleh perusahaan. Ya, mulai dari sekarang boleh memikirkan ini ada
US jurnal artikel yang diambil di tahun 2018 gitu ya teman-teman. Kalau seandainya seorang manajer gitu ya, suatu perusahaan ingin mempekerjakan kalian, kira-kira apa sih yang mereka akan lihat juga gitu ya? Apa sih yang akan mereka consider? Akademik, kognitif itu pasti penting teman-teman. Hard skill kalian pasti penting. Tapi bagaimana dengan soft skill kalian? Bagaimana, apakah teman-teman itu mampu berkomunikasi dengan efektif? Apakah teman-teman mampu berpikir secara analitis dan kritis? Apakah teman-teman itu mampu bekerja di sebuah tim? Atau bahkan cuma maunya bekerja seorang diri saja gitu ya? Nah, ini adalah beberapa faktor yang kita sudah listkan gitu ya, yang teman-teman boleh mulai pikirkan, boleh mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau seandainya nanti teman-teman lulus kuliah, bagaimana sih teman-teman itu mencari pekerjaan, dan bagaimana kalian bisa bekerja di tengah-tengah dunia gitu ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman, di CIT kami kognitif saja walaupun penting tapi tidaklah cukup. Maka dari itu STEM tidaklah cukup, Science, Technology, Engineering, and Mathematics tidaklah cukup. Tapi kami ada yang namanya Reform Liberal Arts Curriculum. Bagaimana sih CIT itu mempersiapkan untuk menjadi seorang manusia Kristen yang utuh gitu ya. Jadi dari segi pemikiran, dari perilaku, dan juga hati, itulah yang kami persiapkan untuk teman-teman di masa depannya seperti apa gitu ya. Nah, apa sih RLAC gitu ya, Reform Liberal Arts Curriculum. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, ini ada Worldview Formation, Basic Competence, Society and Culture, Conceptual Thinking. Ini adalah 4 pilar gitu ya. 4 pilar atau 4 fondasi yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Ada dari segi teologi, filsafat, sejarah, retorika, logika. Nah, ini semua akan yang teman-teman pelajari gitu pada tahun pertama sampai tahun kedua. Nah, itu adalah fondasinya teman-teman sebelum penjurusan. Jadi, teman-teman tidak akan mempelajari penjurusan 4 tahun langsung gitu ya, tapi 4 tahun itu RLAC plus STEM. Gitu ya. Jadi ini adalah wawasan-wawasan yang teman-teman akan dibukakan gitu ya. Mungkin saat ini teman-teman akan memikirkan, waduh Kak, saya nggak suka gitu ya mempelajari teologi, misalnya filsafat, atau pelajaran-pelajaran lainnya, buat apa gitu ya saya pelajari itu. Nah, tapi teman-teman harus memikirkan gitu ya, 10 tahun, 20 tahun ke depan, teman-teman itu membutuhkan wawasan seperti apa. Bagaimana teman-teman itu boleh mempersiapkan diri untuk nanti boleh hidup di tengah-tengah dunia ini setelah kuliah gitu ya. Nah, selain itu, di sini pun juga ada yang namanya interdisciplinary study, di mana teman-teman itu bisa semacam kayak cross culture gitu ya. Jadi misalkan saja teman-teman tertarik dengan IoT and Electrical Engineering, tapi bisa nggak sih mempelajari Chemical and Food Processing dan juga Biomedical Science? Nah, itu jawabannya bisa gitu ya. Ada yang namanya nanti cross study. Nah, itu interdisciplinary study gitu ya. Bahkan kita pun juga ada yang namanya stewardship, penata layanan. Bahkan retorik gitu ya, cara berkomunikasi yang baik. Banyak orang yang bilang, orang yang jurusan teknik gitu ya, nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, maka dari itu kita pun juga ada gitu ya, bagaimana sih berkomunikasi gitu ya. Selain juga nanti ada ya research, internship, and juga social work. Nah, ini adalah rektor kami ya, teman-teman di CIT, Pendeta David Tong. Jadi, selain beliau pendeta, rektor, beliau pun juga adalah dosen. Sedikit saja gitu ya, background mengenai pendidikan beliau, bahwa beliau S1-nya itu mempunyai 4 sarjana, dan beliau sudah menyelesaikan PhD yang pertama di bidang fisika, sekarang sedang ingin menyelesaikan PhD yang kedua di bidang apologetika. Beliau berkata, yang memiliki kemampuan belajar harus dapat kesempatan untuk belajar. Mengapa? Nah, yang seperti tadi saya sudah sebutkan di awal-awal, bahwa CIT tidak terbuka hanya IPA saja, tapi kami pun juga terbuka bagi non-IPA, gitu ya. Jadi kami di CIT tidak mengkotak-kotakan, hanya anak IPA sajalah yang boleh masuk ke jurusan kami. Hanya anak IPA yang bisa masuk ke STEM. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Jadi selama teman-teman ingin belajar, memiliki kemampuan, gitu ya, belajarlah dengan baik gitu ya. Selama teman-teman bisa genjot gitu ya nilai teman-teman sekalian. Nah, ini adalah kesempatan untuk teman-teman sekalian untuk bisa masuk ke dalam jurusan STEM. Seperti itu.
Nah, sekarang kita sudah memasuki yang namanya kategori beasiswa gitu ya teman-teman. Jadi kita ada 3 kategori beasiswa, beasiswa prestasi, beasiswa status, dan juga beasiswa Calvin Care. Beasiswa prestasi terdiri dari prestasi unggul, akademik, dan non-akademik. Beasiswa status terdiri dari anak hamba Tuhan, anak guru Kristen atau Katolik juga bisa gitu ya. Saudara Kristen ini kalau seandainya bukan saudara Kristen, sorry, saudara kandung. Jadi kalau ada kakak kelas yang sudah berkuliah di CIT, nah itu adalah saudara kandung, dan juga lulusan SKC atau Logos. Nah itu sister school kami gitu ya. Nah berikutnya juga ada beasiswa Calvin Care untuk kebutuhan ekonomi. Jadi bagi siswa-siswi yang membutuhkan dukungan finansial gitu ya. Dan juga tahun ini teman-teman kita ada beasiswa COVID-19 khusus gitu ya bagi teman-teman yang terdampak, bagi keluarga-keluarga yang terdampak COVID-19 dan nantinya ingin berkuliah di CIT. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya di flyernya, berlaku hingga penerimaan mahasiswa baru tahun 2029. Nah, itu bukan salah ketik ya teman-teman, tapi itu memang beasiswa yang kami cadangkan 9 tahun ke depan bagi orang-orang yang terdampak COVID-19. Kami tahu ya, pandemi ini dampaknya panjang, dan itu kami berikan gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ada adik kelas gitu yang siswa-siswinya juga masih SMP dan nantinya ingin berkuliah di CIT, tapi sudah terdampak COVID, itu ada optionnya beasiswa COVID di sana. Nah, ada 2 hal mungkin yang teman-teman perlu tahu mengenai sistem beasiswa di CIT. Yang pertama, bahwa beasiswa di CIT itu tanpa tes. Ya, jadi teman-teman kalau selesai kelas 12 dan ingin mendaftar, hanya dibutuhkan rapot kelas 10, 11, 12, dan juga dokumen pendukung saja gitu ya. Jadi untuk mendapatkan beasiswa sendiri itu tanpa tes. Yang kedua, beasiswa di CIT itu sifatnya kumulatif. Jadi tambah gitu ya. Jadi bisa saja teman-teman itu apply lebih dari 1 beasiswa, bahkan mungkin 2-3 beasiswa sekaligus selama kalian itu masuk ke dalam kategori beasiswa kami. Ya. Jadi saya ulangi, selama teman-teman masuk ke dalam kategori beasiswa CIT, teman-teman berhak untuk apply beasiswa tersebut, gitu ya. Jadi contohnya saja, teman-teman di sini ada yang berprestasi akademik, gitu ya, atau prestasi unggul, nilai rapotnya baik, atau sering ikut lomba-lomba, misalnya itu yang pertama. Yang berikutnya, teman-teman itu adalah anak guru Kristen misalnya, itu masuk kedua. Dan misalkan saja teman-teman itu membutuhkan dukungan finansial gitu ya, itu 3. Nah itu teman-teman bisa apply 3 beasiswa sekaligus, seperti itu ya teman-teman contohnya. Nah ini ada dormitory juga yang seperti tadi saya mention juga gitu ya di awal-awal, bahwa di CIT kita ada yang namanya dormitory atau kita sebut dengan asrama gitu ya. Ini adalah wajib teman-teman 1 tahun pertama dikhususkan bagi yang beragama Kristen dan Katolik. Kalau teman-teman lihat gitu ya dormitorinya cantik sekali, kita selalu sebutnya itu semacam mini studio apartment gitu ya, di mana fasilitasnya juga sudah lengkap, teman-teman juga udah ada ranjangnya, meja belajarnya juga gitu ya, dan juga sudah ada AC-nya, wifi-nya juga. Nah ini adalah suatu komunitas gitu ya teman-teman, pembentukan di mana CIT ingin membentuk suatu komunitas di mana teman-teman itu dari kota-kota lain gitu ya. Ada yang dari Singkawang, terus nanti juga ada yang dari misalnya Palembang, dari Malang, dari Solo gitu ya. Teman-teman bisa berkumpul bersama-sama, belajar bertumbuh, bagaimana sih toleransi juga gitu ya, selain pembentukan karakter kalian juga. Tapi nanti pastinya akan berbeda gitu ya teman-teman, dormitory atau asrama yang SMA, atau misalnya nanti pada saat kalian kuliah, itu pasti akan berbeda gitu ya. Nah berikutnya juga kita ada fasilitas laundry room juga, di mana kalau teman-teman juga selalu bingung gitu ya, waduh aku pengen cuci pakaian gitu ya, di mana? Nah itu juga kita ada fasilitas laundry-nya juga ya, seperti itu. Nah teman-teman, jadi ini adalah konklusi dari presentasi CIT atau presentasi saya pada pagi hari ini, di mana untuk menjawab our vocation, panggilan hidup kami gitu ya, panggilan hidup kita, CIT hadir dengan yang jurusan STEM.
untuk menghadapi tantangan era industri 4.0 gitu ya. Nah, dengan apa sih? Dengan melatih berpikir secara kritis dengan yang namanya reform liberal arts curriculum. Dan yang terakhir dan yang terpenting adalah membimbing anak didik bertumbuh dalam iman dan doktrin Kristen yang sejati agar melihat supremasi Kristus di dalam setiap segi pembelajaran. Ya, nah ini ada promo bagi teman-teman sekalian di Santo Ignatius gitu ya, bahwa kami saat ini masih memasuki yang namanya gelombang 1 sampai 27 November gitu ya. Ada uang pangkal potongan sebesar 75% yang harga normalnya itu adalah 30 juta, tapi didiskon 75% jadi hanya tinggal bayar 7,5 juta saja. Gitu ya, untuk uang pangkalnya atau namanya uang gedung. Nah, caranya bagaimana sih? Tinggal caranya ke apply.calvin.ac.id saja. Dan saya lupa menyebutkan satu hal. Selain teman-teman mendapatkan uang pangkal sebesar 75% potongan, teman-teman juga bagi yang mendaftar, itu kan ada uang biaya pendaftaran gitu ya. Nah, itu pun juga akan di-free-kan gitu ya. Jadi selain uang pangkal, akan di-free-kan juga uang pendaftarannya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut gitu ya, selain mungkin nanti akan bisa memberikan pertanyaan via chat, teman-teman juga bisa screenshot ini gitu ya, di mana ada nomor telepon, kalau seandainya teman-teman ingin menghubungi bisa via WhatsApp dan juga email gitu ya. Atau visit juga website kami di calvin.ac.id seperti itu. Ya, dan juga teman-teman ini juga ada yang namanya YouTube channel kami di Calvin Institute of Technology. Teman-teman cuma tinggal browsing aja. Nah, karena kan kalau tadi saya presentasi mengenai program studinya sangat-sangatlah singkat gitu ya. Jadi sangat singkat sekali. Teman-teman juga mungkin masih belum ada bayangan seperti apa. Nah, boleh gitu ya teman-teman, silahkan sisipkan waktu paling lama juga 10 menitan gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau lihat semua videonya gitu ya. Mungkin bisa sekitar 30 menitan. Nah, di sini ada dosen yang menjelaskan program studi masing-masing. Dan teman-teman juga boleh lihat gitu ya penjelasan masing-masing prodi. Seperti itu. Nah, teman-teman, yang terakhir, ada yang namanya absensi dan feedback form juga. Jadi kami sangat mengharapkan teman-teman boleh meluangkan waktunya paling lama 2-3 menit saja gitu ya. Ini ada feedback form yang nantinya juga Kak Fiona mungkin sudah kirimkan juga gitu ya di fitur chat. Teman-teman cuma tinggal klik saja dan silahkan meluangkan waktunya. Jadi ini untuk daftar hadir dan juga feedback form. Jadi demikian teman-teman presentasi mengenai CIT. Terima kasih banyak teman-teman sudah menunggu gitu ya dengan sabar, dan juga terima kasih banyak. Kira-kira mudah-mudahan gitu ya presentasi CIP dapat menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, mungkin saya boleh balikan ke moderator. Baik, Kak Angela. Ini ada beberapa pertanyaan dari siswa kami. Saya bacakan pertanyaan pertama. Iya. Ini disapanya Ibu. Bu, apakah institusi ini dapat akreditasi apa, Bu? Itu pertanyaan pertanyaan, Bu Angela. Oke, baik. Mungkin saya jawab pertanyaan itu dulu kali ya. Dan memang sangatlah penting gitu ya bagi teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya juga gitu ya. Jadi memang harus diakui ya teman-teman bahwa CIT itu adalah perguruan tinggi baru gitu. Jadi kami baru saja berulang tahun yang kedua tahun ini. Jadi mahasiswa kami memang saat ini sudah hampir 200 mahasiswa mahasiswi gitu ya. Untuk
terakreditasi sendiri pun kita sudah terakreditasi oleh BAN PT. Tapi memang hanya saja karena memang perguruan tinggi baru, maka dari itu kami masih sangat mendapatkan nilai yang minimum gitu ya. Karena waktu kami mengajukan itu kan memang masih belum beroperasi, maka dari itu masih minimum. Tapi kami sudah terakreditasi oleh BAN PT. Kemudian di tahun ini gitu ya, karena memang sudah 2 tahun, maka dari itu perguruan tinggi kami pun juga boleh mengajukan reakreditasi gitu ya. Jadi saat-saat ini kita sedang mempersiapkan untuk adanya reakreditasi. Jadi mudah-mudahan nilai pun juga sudah bertambah gitu ya. Kalau saya teman-teman tahu itu juga proses akreditasi cukup panjang dan itu pun juga banyak sekali faktor-faktornya gitu ya teman-teman. Yang paling utama adalah perlunya ada kelulusan gitu ya. Tapi saat ini karena si IT masih umurnya 2 tahun, maka dari itu pun juga tidak mempunyai gitu ya kelulusan juga. Jadi masih banyak faktor-faktor lain sebenarnya yang masih harus dilengkapi. Termasuk salah satunya juga jumlah mahasiswa, lokasi tampungan mahasiswa misalnya bisa berapa ribu gitu ya, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi seperti itu ya, seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Sepertinya ini banyak sekali pertanyaan dari siswa mereka sudah semakin bersemangat. Saya bacakan yang berikutnya. Saya ingin bertanya, usaha ini kan mungkin sorry Bu, Ibu suaranya putus-putus atau bahkan hilang kayaknya. Oh ya, sebenarnya. Saya ulangi pertanyaannya. Selamat pagi Kak, saya ingin bertanya, jurusan di universitas ini kan mungkin lebih mengarah pada IT. Apakah jika seseorang yang tidak terlalu bisa mengoperasikan komputer akan kesulitan dalam perkuliahan ini Kak? Itu pertanyaannya. Baik, makasih Bu. Terima kasih juga Jo yang sudah bertanya gitu ya. Jadi memang kami ini lebih ke teknik sains gitu ya. Jadi mungkin memang tidak fokusnya ke IT saja gitu ya, tapi kita juga ada yang biomedical science, juga ada sipil dan juga ada arsiteknya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pertanyaan Jo, apakah seseorang itu tidak bisa mengoperasikan komputer akan ada kesulitan? Jawabannya itu belum tentu gitu ya. Tidak diharuskan semua orang itu pasti selalu ahli komputer untuk masuk ke dalam jurusan IT, tidak seperti itu. Tapi memang kalau seandainya Jo ingin misalnya tertarik dengan IT atau bahkan teman-teman lainnya tertarik dengan IT, tidak ada salahnya sudah mulai mempelajari IT dari sekarang. Misalnya baca-baca dulu buku panduan-panduan IT atau misalnya belajarin dulu coding-coding yang nantinya bisa memudahkan kalian pada saat pembelajaran di perkuliahan. Cuman nantinya waktu perkuliahan pun juga pastinya akan diajarkan ya. Diajarkan basic-basic, dasar-dasarnya itu pasti akan diajarkan. Tapi pastinya kalau seandainya kalian sudah mempunyai background knowledge sedikit saja gitu ya, itu akan pastinya sangat membantu sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita tersisa waktu sekitar 6 menit. Mungkin saya bacakan sekaligus 2 pertanyaan ya. Oke, baik. Biar lebih cepat karena juga sepertinya kurang lebih mirip. Iya. Atau enggak saya juga bisa langsung jawab aja Bu? Bisa juga langsung baca chatnya juga boleh? Apa? Mungkin lebih baik kami bacakan dulu biar baik, Bu. nanti disiarkannya kan tidak terbaca. Boleh, baik. Yang berikutnya, Kak, saya ingin bertanya, beasiswa hamba Tuhan itu seperti apa ya? Apakah beasiswa itu hanya bagi para remaja yang aktif di pelayanan gereja Kristen saja? Kemudian yang berikutnya, Bu, apakah anak guru sekolah minggu bisa dapat dimasukkan ke beasiswa anak guru Kristen? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Bu Angela. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Brigita ini ada yang hubungannya ya dengan hamba Tuhan dan lain-lain. Mungkin Ibu boleh saya diberikan host ya untuk share screen
saya pengen share screen juga gitu. Oke, makasih. Jadi Brigita gitu ya, ini sebenarnya ada IPMB ya, namanya IPMB, di mana teman-teman tadi yang Kak Fiona sharekan, teman-teman bisa lihat itu ada IPMB yang tinggal diklik, tinggal download saja. Jadi ini kurang lebih untuk pendaftaran di CIT kami tidak ada yang namanya form pendaftaran, harus bayar tidak ada, jadi teman-teman hanya tinggal sign up account saja. Nah untuk menjawab pertanyaan Brigita gitu ya, ini sebenarnya ada dimasuknya di dalam flyer tersebut gitu, semua informasi mengenai beasiswa dan juga kategori-kategorinya apa saja. Mungkin ini layar saya juga sudah bisa dilihat ya. Yang masuk ke dalam kategori misalnya anak hamba Tuhan itu diberikan kepada anak hamba Tuhan, pendeta, pendeta muda dan juga vikaris. Dan juga diberikan bagi anak guru Kristen di semua jenjang pendidikan. Nah ini mungkin share screen-nya terlebih dahulu ini saja gitu ya, biar saya bisa langsung balik lagi ke Brigita gitu ya. Jadi itu semacam informasi yang Brigita juga bisa lihat, download saja, ataupun juga bisa langsung ke website kami di calvin.ac.id. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, jadi untuk hamba Tuhan pastinya pendeta yang seperti tadi sudah dituliskan, vikaris, karena kenapa? Karena kami memberikan semacam apa ya, dedikasi gitu ya, karena pendeta itu sudah pelayanan puluhan tahun gitu ya untuk melayani Tuhan, maka dari itu ada beasiswa tersendiri untuk anak hamba Tuhan. Berikut juga untuk guru Kristen gitu ya, jadi itu memang untuk para guru yang memang mengajar di sekolah-sekolah seperti itu ya. Jadi bukan seperti para remaja yang aktif di pelayanan, itu tidak termasuk Brigita seperti itu. Jadi memang bagi orang-orang yang mendedikasikan yang mereka boleh pelayanan seperti itu ya, yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun seperti itu kalau untuk yang hamba Tuhan. Seperti itu lengkapnya ya. Baik, terima kasih. Waktunya tersisa 3 menit, mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Iya, baik. Izin bertanya, berapa biaya kuliah per semester? Terima kasih. Oke, baik. Iya, jadi tadi kalau nggak salah itu yang bertanya adalah Benedictus ya, Irawan. Jadi sebenarnya flyernya sama juga Benedictus ya. Jadi saya mungkin share lagi ini. Fiona boleh tolong infokan apakah sudah terlihat ya, Vi? Fiona? Oke, mungkin sudah bisa terlihat ya. Jadi ini ya, teman-teman lainnya juga yang tadi saya bilang bahwa ini adalah USPP 100% potongan masuknya ke sini. 75% masuknya ke sini gitu ya, sampai 27 November. Nah, untuk biaya pendidikannya sendiri, nanti untuk lengkapnya bisa tinggal di-download aja ya, IPMB-nya ini. Tapi ini sudah dihitungkan ya, walaupun ada biaya rinciannya. Oke, tadi Fiona di-mute ya, jadi nggak bisa jawab, it's okay. Jadi biaya pendidikan ini ada BKS gitu ya, ada BKS, ada biaya dormitory juga. Tapi teman-teman kita sudah hitungkan di sini ya, di mana USPP, BPP, BKS ini ada hitungan cepatnya. Jadi selama 8 semester, kurang lebih itu 4 tahun, itu ada 125 sampai dengan 163 juta tergantung gelombang yang mana. Teman-teman tambah cepat mendaftar, pastinya itu potongannya akan semakin murah gitu ya, semakin banyak dan biaya yang dibayarkan itu semakin murah. Dan juga ada namanya biaya dormitory, jadi biaya dormitory itu termasuk biaya tinggal dan juga biaya tempat makan juga gitu ya. Jadi 22 juta sampai 28 juta itu untuk 1 tahun tergantung meals plan-nya. Teman-teman yang mungkin tadi aku juga belum mention bahwa kalau teman-teman kuliah gitu di CIT dan biaya makan, bahwa di CIT itu tidak ada yang namanya catering ya teman-teman. Tidak ada yang namanya catering, jadi kami itu
ada saat ini 3 professional chef yang mereka memang lulusan culinary, yang mereka itu akan masakan untuk kalian, sehingga makanan itu pun higienis dan terjamin. Jadi kita tidak ada yang namanya cafe, kita tidak ada yang namanya catering, seperti itu. Nah, satu hal lagi ya teman-teman, kalau teman-teman itu mendapatkan beasiswa, nah beasiswa yang teman-teman dapatkan itu akan nantinya dipotongkan ke biaya pendidikan dan juga biaya dormitory juga, seperti itu ya. Jadi memang itu adalah rincian normal yang kalau misalnya teman-teman lihat seperti itu, tapi itu belum lagi kalau misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa dan lain-lain juga. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, boleh teman-teman catat saja tadi ya, Kak Fiona juga sudah memberikan nomor kontak admission counselor kami, ada WA-nya juga dan juga ada emailnya juga dan juga ada sosial media kami. Teman-teman boleh kontak kami dimanapun gitu ya, nanti kami juga akan menjawab gitu. Jadi silahkan tanya, jangan nggak usah malu-malu gitu ya teman-teman, juga karena waktunya